Manusia cuma pandai berkata, namun bodoh dalam berkaca. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Harry Da Souza yang diperankan oleh aktor Tom Hardy. Harry adalah tangan kanan yang dijuluki sebagai tukang reparasi dari keluarga gangster London. Malam itu, Harry berupaya mendamaikan dua kelompok gangster yang sedang bertikai memperebutkan bisnis daging sapi. Tapi tetap saja kedua gangster ini keras kepala. Mau berjabat tangan tapi tidak mau saling memaafkan. Dan inilah bos Harry yang bernama Conrad Harrigan, seorang bos gangster yang sangat disegani. Conrad rupanya sudah mendapat informasi bahwa dua kelompok gangster di bawah naungannya itu berbuat nakal di belakangnya. Ditambah lagi, mereka menolak saling memaafkan. Tidak ada kata ampun, ini yang mereka terima. Change your plan. Meski penampilannya kalem, bos gangster ini sangat brutal. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan cucunya Conrad yang bernama Eddie Harrigan dan teman nongkrongnya yang bernama Tommy Stevenson. Bersama dua kawannya, mereka naik taksi untuk pergi ke klub malam. My dad would skin me alive if he knew. Di dalam klub, tiba-tiba Eddie menabrak seorang pengunjung sampai menumpahkan minuman. Eddie tidak terima ketika pria ini mengejek dia di depan teman-temannya. Setelah menikam pria tersebut, Eddie dan teman-temannya kabur dari klub tersebut. Eddie kembali bertemu dengan Tommy yang tidak menduga Eddie akan berbuat nekat. Setelah membuang pisaunya, Eddie mengajak Tommy untuk pulang. Come on, son. Di pagi hari, Conrad punya kebiasaan memancing di danau depan rumahnya. Tak berselang lama, datanglah teman lama Conrad yang bernama Arsi. Lebih dulu, Arsi bertemu dengan istrinya Conrad yang bernama Maeve. Kemudian Arsi dan Conrad membahas rencana bisnis narkoboy. Arsi sempat mengingatkan, bisnis tersebut bisa menyebabkan perang dengan keluarga Richie Stevenson. Tapi Conrad tidak takut dan justru meminta Arsi meninggalkan Stevenson. Harry diminta datang oleh anaknya Conrad yang bernama Kevin Harrigan karena masalah besar yang ditimbulkan Eddie tadi malam. Karena tindakan konyol yang dilakukannya tadi malam, Eddie terancam masuk bui. What did you do with your knife? Tossed it. Where? Harry diminta bantuannya oleh Kevin untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan anaknya ini. Selain melenyapkan pakaian yang digunakan Eddie tadi malam, Harry pergi ke klub yang menjadi TKP dengan menyamar sebagai polisi. Lalu, Harry bertemu dengan pemilik klub untuk melihat rekaman CCTV. Fine, please. Oh, you fucking can't. Karena mereka tahu Harry bukan polisi, terpaksa dia menodongkan senjatanya agar mereka paham dirinya diutus oleh keluarga gangster Harrigan. Well, I'm a representative of said family. Setelah melihat rekaman CCTV-nya, Harry menyuruh pemilik klub untuk menghubungi korban penikaman yang sedang dirawat di rumah sakit. Be safe. Thank you. Sebelum pergi ke rumah sakit, Harry menghubungi temannya yang seorang polisi yang ternyata siang ini korban akan diminta keterangan terkait penikaman tadi malam. Going to surgery. Oh, I only need 5 seconds of your time. Tiba di rumah sakit, Harry dengan bahasa lembutnya meminta pria ini untuk tutup mulut kepada polisi, mengaku tidak melihat pelaku karena tadi malam dia mabuk berat. Jika tidak, Harry akan benar-benar membuatnya pindah alam. Sementara itu, Richie Stevenson diberitahu oleh istrinya, anak mereka Tommy belum juga pulang.
Singkat cerita, bos gangster ini mendapat informasi dari anak buahnya. Tommy terlihat tadi malam bersama Eddie Harrigan. Richie langsung menghubungi Kevin, mengancam akan mengerahkan seluruh pasukannya jika Tommy tidak kembali pulang dalam waktu 24 jam. Fuck off, Richie. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan istri Harry yang bernama Jan da Souza dan putri mereka Gina da Souza. Harry mendapat telepon dari Kevin terkait ancaman dari Richie. Dan masalahnya, Eddie tidak mau mengaku jika tadi malam dia bersama Tommy. Lagi-lagi Harry yang menjadi andalan keluarga Harrigan untuk menyelesaikan masalah mereka. Harry kemudian memberitahu Conrad tentang rencana pertemuannya nanti malam dengan Richie terkait masalah yang ditimbulkan oleh cucunya. Bos gangster ini memberi lampu hijau kepada Harry apapun rencananya. Setelah itu, Harry menghubungi dua anak buahnya, Kiko dan Zosia, untuk mempersiapkan persenjataan. Singkat cerita, Harry menunjukkan lokasi pertemuannya dengan Richie dan Moody. Kedua anak buahnya ini harus melepaskan tembakan kepada Richie jika Harry memberi kode dengan memasukkan tangannya ke dalam saku. Di dalam sasana tinju ini, Harry bertemu dengan Richie Stevenson, bos gangster musuhnya Conrad Harrigan. Richie mengaku kagum kepada Harry karena dinilai sebagai anggota gangster yang setia, cerdas, dan bijaksana. Karena Tommy saat ini belum diketahui keberadaannya, Richie meminta Harry untuk menunjukkan di mana Eddie karena dia mau bertanya langsung. Jika menolak, itu sama saja dengan menabuh genderang perang. Harry meminta Richie tetap tenang. Dia sendiri yang akan bertanya langsung kepada Eddie. Richie setuju, tapi waktunya sampai besok siang. Keluar dari sasana tersebut, Harry langsung menghubungi Conrad apakah Richie akan dihabisi atau tidak. Kiko sebenarnya sudah membidik Richie, tapi bos mereka memutuskan untuk membiarkannya hidup. Vehicle, mine. Let the cunt live. Malam itu, seluruh anak-anak Conrad datang ke rumahnya. Begitupun dengan Arsi untuk membahas bisnis. Tapi Conrad mendapat informasi dari istrinya, Arsi sudah berani berkhianat di belakangnya. Untuk rencana ekspansi besar dalam bisnis keluarga ini, Conrad akan mengedarkan narkoboy jenis fentanyl. Masalahnya hanya satu, yaitu keluarga Stevenson. Arsi sempat mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap bisnis fentanyl yang dianggap Conrad karena Arsi lebih memilih musuhnya daripada berpihak kepada teman lamanya sendiri. Tidak ada kata ampun bagi pengkhianat meski dia sahabatnya sendiri. Dan tiba-tiba, I tell you, come here, give me your hands. Is this a wind-up? What? Take it. Dad! Ah! untuk menghilangkan jejak kematian Arsi, lagi-lagi Harry yang dipanggil. Kevin sendiri mengaku terkejut ketika ayahnya membeberkan rencana besarnya yang melibatkan Meksiko, Stefanos, dan fentanyl. Tiba-tiba Arsi merasa tidak setuju. Setelah ibunya menyebut Arsi sebagai pengkhianat, akhirnya dia dihabisi. Who's that fucking eagle? What? I'll leave you to it. Yeah. Well, let's get it done. Ternyata, persahabatan antara Harry dan Kevin sudah berlangsung lama sejak keduanya masih muda. Tanpa alasan yang jelas, malam itu Harry ditangkap tim kepolisian di rumahnya. Di pagi harinya, Kevin yang sedang berkendara dihentikan oleh Richie dan anak buahnya. Dia memaksa Kevin mengatakan di mana anaknya Tommy berada. Kevin mengaku tidak tahu, begitupun dengan jawaban dari Eddie. Richie yang marah memberi waktu 1 jam untuk Kevin membawa Eddie ke hadapannya. Salah satu anggota polisi sekaligus teman Harry yang bernama Fish meminta keterangan terkait hilangnya Arsi. Tak berselang lama, pengacara keluarga Harrigan yang bernama O'Hara datang meminta Fish melepaskan Harry. Atas perintah bos mereka, Kiko dan Josiah memindahkan Eddie ke Cotswold yang lebih aman dari ancaman si bos gangster Richie. Keluar dari kantor polisi, pengacara cantik ini mengantar Harry ke kantornya Kevin. Sampai saat ini, Harry belum tahu sejauh mana pengkhianatan Arsi sampai detektif seperti Fish mempertanyakan keberadaannya. Fish sendiri berencana untuk menjadikan Harry sebagai informan polisi meski langkah ini tidak mudah.
Siang itu, Conrad mengunjungi putrinya yang bernama Serapina. Di sini kita tahu, selain Kevin, ada Brendan yang merupakan putranya Conrad, tapi dia tidak terlalu dekat dengan keluarga besarnya. Sedangkan Serapina disebut sebagai adik tiri mereka. Istri Kevin yang bernama Bella bertemu dengan ayahnya setelah 2 tahun terakhir tidak pernah bertatap muka. Ada masalah di antara keduanya ketika Bella bergabung dengan keluarga gangster. Ayahnya bekerja di pemerintahan. Keseruan dimulai ketika Kiko dan Josiah dihadang anak buah Richie yang ingin merebut Eddie dari tangan mereka. You know what you're doing? Yeah, we're right. Good. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Setelah mereka berhasil dilumpuhkan, Eddie berhasil tiba dengan selamat di rumah kakeknya. You know me yet. There's a chance to kill him! Kill him! Kiko! Peace there now. Are you my darling? Would you believe? Sore harinya, giliran Harry dan O'Hara yang datang menemui Conrad. Bos gangster ini ingin membuat perhitungan kepada Richie karena berani menembaki cucunya. Harry memberitahu Conrad bahwa kemungkinan besar ada masalah yang lebih besar terkait dengan pengkhianatan yang dilakukan Archie karena polisi mencium hilangnya dia. Kini Harry memegang 2 tugas penting dari bosnya ini. Pertama, cari tahu apa sebenarnya yang dilakukan Archie. Yang kedua, interogasi Eddie untuk membuka misteri hilangnya Tommy sebelum perang antar gangster benar-benar terjadi. Eddie tidak bisa berbohong ketika Harry mengatakan sudah melihat rekaman CCTV klub di mana Eddie datang ke klub malam bersama Tommy dan 2 temannya yang dia sebut bernama Alfie dan Jack. Tapi Eddie menyebut Tommy kabur lebih dulu setelah peristiwa penikaman yang dilakukannya. Tidak percaya begitu saja, Harry akan bertanya langsung kepada si Alfie dan Jack. Harry lebih dulu menemui Richie di markasnya yang dijaga ketat. Harry meminta bos gangster ini menahan diri karena dia dan Conrad sama-sama tidak mau perang. Harry berjanji akan menemukan Tommy, tapi Richie yang belum puas menunjukkan foto Gina, putrinya Harry yang diancamnya akan dilukai jika Harry gagal menemukan Tommy. Sampai detik ini kita bisa menarik kesimpulan, biang masalahnya adalah si Eddie, dan yang kena getahnya adalah Harry. Pulang ke rumah, Harry bertanya kepada istrinya di mana Gina. Meskipun saat ini aman, Harry takut terjadi sesuatu kepada anak mereka karena hilangnya si Tommy. Terlihat ada masalah keluarga di antara keduanya, meski tidak dibarengi dengan emosi, lemparan gelas, dan piring. Dari rumahnya, Harry menemui Bella untuk menginap di hotel ini karena ancaman dari Richie tak main-main. Dibuat super sibuk, Harry mengancam si Jack dan Alfie untuk berkata jujur tentang kejadian malam itu. Mereka mengaku melihat Eddie menikam korban, dan setelah itu mereka berpencar kabur dari sana. Meski tidak melihat Eddie pergi bersama Tommy, tapi mereka yakin Eddie mengenal betul manajer klubnya. Dasar nenek lampir bukannya memberi contoh yang baik, Maif malah memberikan paket narkoboy kepada Eddie yang disimpan di dalam kutangnya. Malam itu juga, Harry dan anak buahnya datang ke klub malam. Tak main-main lagi. Penampilannya yang santuy berubah total ketika menghajar si manajer klub. Dia dipaksa mengatakan di mana si Tommy. I said, where's Tommy? I'll show you to him. Why? Di luar dugaan, Tommy sudah berada di dalam sebuah kotak dengan tubuhnya yang sudah dimutilasi. You did that. How long did that take? Kiko. Have a look at that. Ledakan besar terjadi di rumahnya Kevin, buah dari kemarahan seorang bos gangster yang kehilangan anaknya. Setelah serangan tersebut, Harry segera membawa istri dan putrinya ke tempat yang lebih aman. What? Gonna go somewhere, that's all. Is it the police? Begitupun dengan Conrad yang langsung menghubungi anak-anaknya untuk berkumpul di Cotswold. Kevin lolos dari serangan, begitupun dengan Bella yang sebelumnya sudah disuruh Harry menginap di hotel. Mereka terkejut setelah tahu Harry menemukan Tommy. Conrad marah kepada Maif karena menganggap Serapina hanya sebatas anak tiri yang tidak perlu dikhawatirkan. Ketika Harry dan keluarganya akan naik mobil, ternyata anak buah Richie mengintai mereka menggunakan penutup wajah. Tak perlu mengeluarkan senjata, Harry hanya mengancam mereka melalui sambungan telepon dengan Conrad. Jika terjadi sesuatu kepada Harry dan keluarganya,
maka keluarga dari dua anggota gangster ini akan menjadi sasaran bosnya. Akhirnya mereka paham dan tidak lagi membuntuti Harry. Fine, boys. Yeah. Sweet. Halloween, babe. They got the wrong day. Sementara itu, Kevin membawa Eddie ke sebuah lokasi atas permintaan Harry. Sedangkan Harry menitipkan anak istrinya di dalam kapal milik teman lamanya yang bernama Mike. Bella mengajak seorang pengusaha bernama Antoine untuk menemui ayahnya yang mengaku bisa mengajak siapapun yang dia mau untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Intinya, ayah Bella seorang perantara yang bisa menyuap pejabat tinggi hingga sekelas Perdana Menteri. Diam-diam, Bella dan Antoine merekam pembicaraan mereka. Tapi rekaman tersebut diamankan oleh Antoine dengan alasan sebagai asuransi. Diajak ke dalam gudang, Eddie disuruh membuka tudung yang menutup wajah si manajer klub yang bernama Valjean. Kevin pun terkejut setelah melihat kotak tersebut berisi jasadnya si Tommy yang sudah dimutilasi. Jovan mengaku Eddie yang lebih dulu membunuh Tommy dengan 50 kali tusukan. Setelah itu, Eddie membayarnya $10.000 untuk memutilasi jasadnya si Tommy. Kevin yang marah langsung menyeret si Eddie untuk diberi pelajaran. Bocah ini tidak paham karena tindakan bodohnya itu, keluarga mereka termasuk keluarga Harry kini terancam. Genderang perang pun dipastikan akan ditabuh jika Richie tidak tahu fakta ini. Saat itu juga, Kevin menghubungi ayahnya untuk memberitahu tindakan bodoh cucunya. Conrad sebenarnya ingin marah, tapi lagi-lagi malampir yang memanjakan cucunya ini meminta Conrad tidak memarahi Eddie. Malah disuruh menyebut sangat bangga kepadanya. Kevin pun heran kenapa ayahnya membiarkan masalah ini. Sebelum masalahnya bertambah besar, Harry menceritakan rencananya kepada Kevin dengan memanfaatkan si Valjean. We've got Valjean, haven't we? Maeve membeberkan rencananya dalam menyerang Richie melalui istrinya yang bernama Fron. Tapi mereka sepakat Fron masuk ke dalam rencana B. Then die. Vron is plan B. Setelah memberi tugas kepada Kiko dan Zosia, saat itu juga Harry pergi ke rumah panti jompo. Disinilah Harry melihat mantan sipir yang dulu sering memukulnya ketika dia mendekam di penjara. Belum jelas apa urusan Harry di tempat ini. Kembali ke markas, tampak Kevin dan anak buahnya sedang mempersiapkan persenjataan karena kelompok gangster Richie sudah menabuh gendang. Keduanya kembali masuk ke dalam kontainer untuk menghabisi Valjean. Tapi sebelum itu, Kevin menunjukkan rekaman video anak-anak si Valjean yang bisa bernasib sama dengannya. Harry pura-pura menarik pelatuk tapi pelurunya kosong. Lalu keduanya berpura-pura berbeda pendapat dalam menghabisi Valjean. Disinilah Valjean mengaku rela melakukan apapun asalkan anak-anaknya dibiarkan hidup. Kembali ke rumah kakeknya, si Eddie mendapat ejekan dari Serafina karena dianggap sebagai biang keladi hingga dia dan Brendan terpaksa terjebak di rumah ini. Hanya si nenek lampir yang membela Eddie meskipun Eddie sudah jelas bersalah. Maeve malah menyerang Serafina yang dianggap sebagai anak dari hubungan perselingkuhan Conrad ketika Maeve sedang mengandung Brendan. Tidak pernah membeda-bedakan, Conrad menyayangi seluruh anak-anaknya. Richie tidak bisa menahan kesedihannya setelah Harry mengatakan sudah menemukan Tommy. Harry meminta Kevin untuk membawa mobilnya. Alhasil, Fish kena prank karena yang dia buntuti bukan Harry. Tim kepolisian mendapat informasi anonim terkait temuan jasadnya Archie. Valjean yang dibawa ke hadapan Richie mengaku dialah yang telah membunuh dan memutilasi Tommy. Saat itu juga Richie melepaskan tembakan. Yeah, that's tough. Setelah Harry pergi, bos gangster ini menginterogasi lagi si Valjean untuk membeberkan semuanya. Right, my friend. Let's begin. Giliran Bella yang meminta bantuan Harry karena Antoine mengancam akan melaporkan perbuatan dirinya yang merekam pertemuan mereka dengan ayahnya, kecuali Bella membayar Antoine. Intinya, Bella merasa telah dijebak oleh si Antoine. Di sini kita tahu bahwa sebenarnya Bella menyukai Harry. Malam itu, tim kepolisian menemukan jasadnya Archie. Jelas, masalah baru bagi keluarga Harrigan yang harus diselesaikan oleh Harry, yang dijuluki sebagai montirnya gangster. Di tengah malam, Harry mendatangi Antoine yang sedang tertidur lelap untuk memaksanya memberikan flashdisk yang berisi rekaman video pengakuan ayahnya Bella.
Antoine yang tidak tahu berhadapan dengan tukang sapunya bos gangster mau menyuap Harry dengan $40.000. Bukannya diterima, uang tersebut diwawalkan ke dalam mulutnya. Keesokan paginya, Harry kembali ke kapal untuk melihat keadaan istri dan anaknya. Sambil menikmati secangkir kopai, Harry membeberkan semua yang terjadi dengan keluarga Harrigan, termasuk pembunuhan yang dilakukan Eddie kepada anak bos Richie. Alhasil, Harry yang harus membersihkan seluruh masalah ini agar tidak terjadi perang yang lebih besar antara kedua kelompok gangster itu. Conrad cukup marah karena polisi berhasil menemukan jasadnya Arsi. Itu artinya ada tikus pengkhianat yang memberitahukan lokasi kuburannya. Conrad tidak percaya dengan tuduhan Maeve yang menyebut pengkhianatnya adalah Harry. Kini Harry dan Kevin tinggal menunggu berharap strategi mereka mengumpankan Valjean kepada Richie akan berhasil. Seorang pria bernama Donnie dengan gerak-gerik mencurigakan datang ke bengkelnya Josiah ingin bertemu dengan Harry. Josiah mengaku tidak mengenalnya, tapi dia tetap menulis sebuah pesan. Foto Donnie segera dikirimkan kepada Harry yang tidak terlalu merespon karena dia tidak mengenalnya. Harry mengingat kembali penyiksaan yang diterimanya dari sipir bernama Rasby, tapi ketika ditanya kepada Kevin, dia mengaku tidak mengenalnya. Tangan kanan Conrad yang bernama Powell ditugaskan untuk mengintai. Yang cukup mengejutkan, Eddie ternyata bukan anak kandungnya Bella. Bahkan Bella disebut pernah ditiduri oleh Conrad sebelum dinikahi oleh Kevin. Sungguh kacau keluarga gangster ini. Pantas saja Bella cuek kepada Eddie. Jan terlihat sedang di hotel dengan teman barunya yang bernama Alice. Dia curhat tentang masalah rumah tangga dan pekerjaan suaminya masing-masing. Jan terkejut karena tiba-tiba Conrad datang menemuinya. Conrad sudah mengetahui masalah rumah tangga Harry dan Jan. Karena Harry sudah dianggap seperti anaknya sendiri, dia berharap Jan mau memperbaiki hubungannya dengan Harry karena dia sangat membutuhkannya. Dengan tegas Conrad memberi peringatan kepada Jan agar tidak memberitahu siapapun tentang pekerjaan Harry. Richie kembali menghubungi Harry untuk bertemu tengah malam nanti. Harry lalu memberitahu Conrad tentang rencana pertemuannya. Karena Eddie dianggap sebagai penerus keluarga Harrigan, Maeve memberinya nasihat penting agar dia belajar dari kasus Tommy. Kakeknya sendiri memegang 3 prinsip dalam hidupnya: memancing, bercinta, dan berkelahi. Meskipun Conrad meminta Jan tidak mengatakan dia datang menemuinya, tetap saja Jan memberitahu suaminya ini. Harry sepertinya paham betul ada satu masalah lagi karena tidak biasanya Conrad sampai menemui Jan. Tiba di markas intelijen, ternyata Ellie seorang polisi yang ditugaskan mendekati Jan. Situasinya bisa sangat berbahaya untuk Ellie karena dia berhadapan langsung dengan Conrad. Malam itu juga, Harry menemui Bella untuk menyerahkan flash disk yang direbut dari Antoine. Bukannya berterima kasih, Bella justru menyalahkan Harry karena bertindak di luar batas yang mengancam batalnya kesepakatan bisnis antara dia dan Antoine. Saat itu juga, Bella menghubungi Antoine. Bella tak menduga Kevin datang juga untuk menemuinya. Kevin penasaran apa yang dibahas Bella dan Harry, tapi Bella menutupinya. Selain itu, Bella enggan diajak ke rumah Conrad karena mereka bukan keluarganya. Seperti permintaannya, Harry datang ke markasnya Richie. Bos gangster ini percaya jika Valjean yang telah membunuh anaknya. Karena dia masih hidup, saat itu juga Harry menghabisinya. Alright, where is he? Tapi ada satu permintaan yang diinginkan oleh Richie. Keinginan tersebut Harry sampaikan kepada Kevin, yaitu keluarga Harrigan datang ke pemakamannya Tommy. Apakah Richie murni memerlukan dukungan moral ataukah ada siasat yang sudah dipersiapkan untuk menjebak keluarga Harrigan? Kevin kini mengaku ingat dengan sipir bernama Rasby yang tidak sengaja dilihat Harry di panti jompo. Conrad memanggil keduanya untuk segera datang ke rumah membahas masalah perang dengan keluarga Richie. Jan terkejut setelah diajak oleh Harry untuk hadir dalam pemakaman Tommy. Padahal dia sama sekali tidak mengenalnya, tapi tetap saja harus datang karena undangan Richie. Brendan yang dihubungi ayahnya untuk ikut dalam pemakaman Tommy memilih untuk menolak karena sejak dulu dia tidak mau ikut campur dalam urusan bisnis ataupun masalah keluarganya.
Conrad dan keluarganya membahas undangan tersebut. Jika Maeve menganggap remeh undangan tersebut, bagi Harry, hadir dan tidak hadir dalam acara pemakaman itu pasti ada resikonya. Jika Richie menginginkan perang, tentunya dia sendiri sudah dibunuh di dalam markasnya. Tiba-tiba, si Eddie memotong pembicaraan Harry dengan mengatakan dia bukan keluarga Harrigan, makanya dia tidak dibunuh. Besar kemungkinannya, Richie hanya ingin mempermalukan Conrad di depan semua orang. Tapi potensi jebakan dan pembantaian bisa saja terjadi. Dan karena itu, mereka harus mempersiapkan senjata, meskipun tidak boleh ada satupun pengunjung yang membawa pistol. Conrad setuju dengan idenya Harry untuk menyelundupkan senjata ke dalam rumahnya Richie. Singkat cerita, 2 pucuk pistol, granat, dan beberapa gepok uang akan diselundupkan oleh Harry. Conrad tidak mau mendengar tingkah si Eddie dan Mak Lampir yang tidak setuju dengan rencana Harry. Karena Separina menggeluti bisnis perhiasan dan barang mewah, Brendan menunjukkan batu Mozambik yang sangat mahal. Brendan mengaku punya kontak supplier dan ingin menjalin kerjasama bisnis yang legal jauh dari yang ayah mereka lakukan. Kevin mengingat kembali pelecehan yang diterimanya ketika dia mendekam di dalam penjara. Harry mengambil salah satu ponsel di dalam brankas pribadinya. Setelah itu, dia menemui salah satu anak buah Richie yang bernama Freddy. Dia terkejut setelah Harry menunjukkan foto perselingkuhannya dengan istri bosnya sendiri yang bernama Fron. Jika tidak ingin foto ini sampai ke tangan bosnya, Freddy harus menyelundupkan 2 pistol Glock dan granat tangan di rumahnya Richie. Dan sebagai imbalannya, Harry memberikan $50.000 uang tunai untuk Freddy. Mau tidak mau, Freddy pun setuju. Sementara itu, Alice pura-pura mengajak Jan untuk berbelanja di mall esok hari. Tapi Jan tidak bisa karena harus menghadiri pemakaman Tommy. Disinilah tim kepolisian mengetahui keluarga Harrigan akan hadir dalam pemakaman anak dari musuh mereka. Singkat cerita, Conrad dan keluarga besarnya tiba di tempat pemakaman. Conrad memberi peringatan kepada istrinya ini agar tidak mencari ulah. Bella sendiri terpaksa ikut karena dipaksa oleh Kevin. Tiba di lokasi, Harry berjalan paling depan memandu bosnya yang mengucapkan bela sungkawa kepada Richie dan istrinya atas kematian Tommy, anak mereka. Giliran Eddie tiba, tindakannya dianggap tidak sopan karena mencium pipinya Fron. Tampak Fish dan timnya dari kepolisian mengintai dari jauh pertemuan kedua kelompok gangster terbesar di London itu. Jasad Tommy kemudian dibawa ke dalam gereja. Dalam pidatonya, Richie malah menyinggung akan memberikan pembalasan kepada mereka yang telah membunuh Tommy. Jelas, pernyataannya ditujukan kepada keluarga Harrigan. Meskipun dikompori istrinya sendiri, Conrad tetap tenang, tidak mau terpancing. And I would take you there with me. Rombongan Harrigan selanjutnya diundang ke rumah duka yang dikawal ketat puluhan anggota geng Stevenson. Di sanalah Eddie kembali membuat ulah dengan mengonsumsi narkoboy. Diam-diam, Harry mengambil pistol dan granat yang disembunyikan Freddy di dalam garasi. Situasi mulai memanas ketika Fron menghina Maeve. Diam-diam, Harry memberikan pistol dan granatnya kepada Kevin. Sebelum ibunya kehilangan kendali, Kevin mencampurkan obat bius ke dalam minumannya. Karena Eddie mencari masalah, Richie meminta dilakukan pertemuan tertutup dengan Conrad yang akan ditemani Harry dan Kevin. Dalam pertemuan tersebut, Richie mengatakan bahwa sebenarnya dia mengetahui orang yang telah membunuh Tommy. Valjean hanyalah kambing hitam untuk meredam amarahnya. Untung saja, Richie mengaku bersabar tidak mau menginginkan perang. Terlebih, Conrad dan keluarganya mau datang ke sini. See if you'd come. And you came. Eddie akan dibiarkan hidup. Tapi jika dia melihat dimanapun Eddie berada, maka dipastikan cucunya itu akan dia habisi. Singkat cerita, keluarga Harrigan kembali ke rumah. Maeve sendiri baru sadar sudah di rumah karena pengaruh obat bius yang diberikan Kevin. Tapi kemarahan Mak Lampir ini belum terbayarkan. Dia menelepon Paul untuk menjalankan rencana pembalasan kepada Fron karena berani menghinanya. Pagi itu, Fron pamit kepada Richie untuk pergi ke mall. Ketika masuk ke dalam mobilnya, ini yang terjadi. Olah TKP digelar tim kepolisian di mobil yang hangus terbakar yang menewaskan istrinya Richie. Setelah Tommy, bos gangster ini harus kehilangan juga Fron. Karena si Donnie kembali muncul di bengkel, Zofia langsung menghubungi Harry.
Harry terkejut setelah Donnie mengaku diutus bosnya yang bernama Kate McAllister. Belum jelas siapakah Kate dan apa tujuan Donnie ingin menemui Harry. Yang lebih mengejutkan, Harry mendapat informasi kematian Ron dari Freddy. Saat itu juga, Harry menghubungi Kevin agar segera membawa Bella ke Cotswold. Setelah itu, Jan menjemput istrinya yang sedang bersama Alice. Yang membuat Gina makin benci kepada ayahnya saat dia sedang ujian. Tukang reparasinya gangster ini langsung membawanya pergi. We have to go. Polisi memprediksi serangan terhadap Ron ini dimulainya perang besar antara dua kelompok gangster terbesar di London. Harry dan keluarganya tiba di rumah Conrad yang dijaga puluhan anggota bersenjata. Kevin yang sudah tiba lebih dulu menyebut ibunya yang mengeluarkan perintah untuk menanam bahan peledak di mobilnya Ron. Kevin meluapkan kekecewaannya karena kerja kerasnya bersama Harry untuk mencegah perang pupus sudah. Di luar dugaan, ternyata yang memberi perintah bukanlah si mak lampir, tapi Conrad sendiri. Ketika Kevin mempertanyakan alasannya, bos gangster ini langsung marah. Conrad tidak terima dipermalukan oleh Richie di depan banyak orang. Kini, Kevin ditugaskan untuk menghubungi pihak Meksiko terkait dengan bisnis narkoboy. Ketika Richie menelepon Conrad, tak ada lagi yang disembunyikan. Conrad dengan lantang merencanakan pembunuhan terhadap Ron. Bahkan si Eddie pun mengaku dialah yang telah membunuh Tommy. Hanya satu kata yang keluar dari mulut Richie setelah mendengar pengakuan musuhnya, yaitu lari. Karena Brendan dan Separina tidak ada di rumah ini, Harry ditugaskan untuk menjemput mereka sebelum Richie menemukannya lebih dulu. Kiko dan Zosia langsung melacak ponsel mereka yang telah dimatikan. Ternyata mereka berada di luar negeri, tepatnya di pelabuhan utama Antwerp, Belgia. Menginap di hotel favoritnya Botanik, Serapina dibantu manajer hotel yang bernama Cooper. Untuk menjemput mereka dengan cepat, Conrad menugaskan Harry untuk terbang menggunakan helikopter. Lagi dan lagi, Harry yang dipercaya untuk menuntaskan masalah yang dibuat oleh keluarga gangster ini. Serapina bertemu dengan si penjual batu mewah yang meminta deposit lebih dulu dan keamanan yang akan mereka sediakan. Tapi Serapina tidak mau diatur. Meskipun penawarannya menggiurkan dengan menyebut 20 batu ini bisa dijualnya dengan harga 3 kali lipat. Meskipun marah kepada ayahnya, tak dipungkiri Gina tetap menyayanginya. Dia hanya kecewa, Harry lebih memilih melindungi keluarga ini daripada keluarganya sendiri. Sedangkan Maeve mengomeli suaminya sendiri karena mengeluarkan 7 digit uang untuk digunakan sebagai modal Serapina bisnis batu mewah. Entah apa rencananya, Malampir tiba-tiba menghubungi Richie. Sementara itu, Lorenzo dipilih oleh Serapina sebagai tim keamanan pribadinya yang akan melindungi dia dan uangnya 2 juta euro yang dibawanya selama transaksi. Alhasil, jatah Brendan harus kembali dipotong oleh Serapina karena akan diberikan kepada Lorenzo. Brendan tidak punya pilihan karena adik tirinya ini lebih cerdas dalam urusan bisnis. Ternyata, Maeve mengumpankan Serapina yang berada di Belgia kepada Richie. Saat itu juga, Richie menugaskan orang Meksiko untuk menjalankan rencana pembalasannya. Harry baru saja mendarat di Antwerp, Belgia, lalu menuju hotel tempat Serapina menginap. Padahal Serapina dan Brendan sudah lebih dulu pergi ke lokasi transaksi. Dengan bantuan si manajer hotel, Harry menemukan kartu nama Lorenzo di kamarnya. Harry menghubungi Lorenzo agar bisa berbicara dengan Brendan atau Serapina. Karena komisi bisnisnya sudah di depan mata, Brendan menolak ikut pulang bersama Harry. Dia meminta Serapina untuk melanjutkan transaksinya. Merasa ada yang janggal, diam-diam Serapina mengirim pesan kepada Harry. Tiba di sebuah gudang, Serapina segera mengirimkan lokasinya kepada Harry. Tak mau buang waktu, Harry langsung mencuri motor agar tiba dengan cepat di lokasi transaksi. Tampak Samuel si penjual batu yang dikawal puluhan anak buahnya menunjukkan batu Mozambik kepada Serapina yang langsung dicek lebih dulu. Setelah dipastikan keasliannya, Serapina menugaskan Lorenzo untuk menyerahkan uang tunai 2 juta euro yang sudah dipersiapkannya. Sementara itu, Harry sendiri masih dalam perjalanan. Di luar dugaan,
ini yang terjadi. We have a deal. All right, mate. Mereka semua dibantai kelompok bersenjata yang tiba-tiba muncul layaknya tim pasukan khusus. Tiba di TKP, Harry menemukan banyak jasad tapi tidak menemukan keberadaan Brendan dan Serafina. Harry langsung melaporkan apa yang dilihatnya kepada Conrad. Karena ada tato kura-kura di lehernya, salah satu korban berasal dari geng LUPC. Si malampir pura-pura menangis karena kedua anaknya ditangkap musuh. Padahal dia langsung menghubungi Richie karena kesepakatannya hanya menyerahkan Serafina. Maeve telah tertipu karena Richie menculik juga Brendan. Eddie nampak cuek karena dia tahu penculikan itu karena ulah neneknya sendiri. Alice pura-pura menangis meminta Jan bertemu dengannya. Karena kasihan, Jan menyetujuinya untuk bertemu di warung seblak dekat kantor desa. O'Hara mengingatkan Conrad dan keluarganya atas tertangkapnya Brendan dan Serafina yang dia duga ada tikus di rumah ini. Jika itu benar, Conrad tidak akan segan-segan untuk memotong lidah dan mencabut matanya. Ketika Jan keluar dari rumah, anak buah Conrad melaporkannya kepada Paul. Jan menemui Alice yang pura-pura curhat masalah rumah tangganya. Tiba di sebuah dermaga, Harry langsung bertanya di mana LUPC sambil memperlihatkan senjata. Karena salah satu dari mereka kabur, Harry langsung mengejarnya. Jan tidak menyadari ketika Alice mengorek informasi di mana dia sekarang tinggal dan malah menyebut Harry pergi ke Antwerp, Belgia. Setelah berhasil menemukan markasnya geng LUPC, ini yang Harry lakukan. Puluhan anggota geng dibantainya tanpa ampun. Tapi Harry tidak menemukan keberadaan Brendan dan Serafina. Conrad terkejut setelah Maeve mengatakan mendapat pesan dari Richie bahwa Brendan dan Serafina telah berada di tangannya. Conrad marah karena ada sesuatu yang disembunyikan istrinya ini, karena itu dia ingin melihat pesannya. Show me the text. Kevin mendapat laporan dari Harry. Mereka telah dibawa keluar dari Amsterdam oleh kartel Meksiko. Di lokasi yang dirahasiakan inilah Brendan dan Serafina disekap dengan tangan dan kaki yang terikat. Di luar dugaan, Gina terlena oleh bujuk rayunya si Eddie. Dan setelah itu, mereka pun celepot. Paul tiba-tiba muncul untuk membawa Jan kembali pulang saat dia sedang curhat dengan si Alice. Paul memberi peringatan kepada Alice untuk kembali pulang ke London. Go back to London, sweetheart. Dalam perjalanan, Paul mengingatkan Jan untuk berhati-hati dengan si Alice yang belum lama dia kenal. Brendan mengaku sampai berak di celana ketika baku tembak berlangsung. Rupanya tidak ada DNA gangster dalam diri Brendan yang diwarisi dari ayahnya. Pantas saja dia memilih menjauh dari keluarganya. Serafina menyadari ini bukan karena masalah bisnis yang dia lakukan, karena kedua belah pihak dibantai habis. Dia yakin ada seseorang yang memberitahu keberadaan mereka kepada Richie. Inilah sosok ketua gangster Meksiko bernama Jamie yang ditugaskan oleh Richie untuk menculik mereka. Faktanya, ada dendam lama antara ayahnya Jamie kepada Conrad yang mengakibatkan ayahnya Jamie meninggal dunia. Jadi berapa juta dolar pun yang dijanjikan Serafina tidak berarti apa-apa. Karena ini masalah prinsip dan harga diri. Tak berselang lama, Richie mengirim link videonya kepada Maeve. Ternyata mereka akan menyaksikan secara langsung pembantaian yang akan dilakukan kepada Serafina dan Brendan. Show begin. Kevin segera menghubungi Harry yang masih dalam perjalanan. Harry tak punya pilihan lain.
Dia menghubungi kembali si Donnie untuk dihubungkan kepada bosnya Kate McAllister yang sedang terbang menggunakan jet pribadinya. Dan inilah sosok Kate yang ternyata seorang perempuan. Harry butuh bantuan Kate secepat mungkin, tapi mereka sudah lebih dulu membunuh Brendan. Hanya Serafina yang berhasil lolos dari maut setelah Kate menelepon langsung si Jamie. Richie pun heran karena live streamingnya tiba-tiba terputus. Limpia esto. Bukan tanpa imbalan, kini Harry punya hutang besar kepada Kate. Setelah kematian putra sulung mereka, Conrad dan Maeve mengenang kembali saat pertama kali Brendan melihat dunia yang penuh dengan tipu daya. Conrad belum tahu dalang di balik kematian Brendan tak lain adalah istrinya sendiri. Anggota geng Meksiko pimpinan Jamie menyerahkan Serafina kepada Harry. Yuda Souza. Singkat cerita, Serafina tiba di Cotswold dengan selamat. Serafina menjelaskan panjang kronologis kejadian yang menimpanya. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Brendan, tapi ayahnya tidak menyalahkan Serafina. Ketika Conrad ingin meluapkan amarahnya kepada Maeve, tiba-tiba wanita sihir ini pura-pura baik kepada Serafina. Kevin lalu bertanya kepada Harry bagaimana dia bisa menyelamatkan Serafina. Harry menjawab karena jasa Kate McAllister. Tentu saja Conrad penasaran bagaimana bisa Harry mengenal Kate. Sangat profesional dalam pekerjaannya, Harry mempersiapkan hal yang tak terduga di masa depan, mengantisipasi masalah proaktif. Meski mendapat tawaran dari Kate, sampai detik ini Harry tidak pernah menerimanya karena dia setia kepada Conrad. Tapi mereka paham, kini Harry punya hutang kepada Kate yang sewaktu-waktu harus dia lunasi. Tim kepolisian mendapat bantuan dari mantan wakil inspektur bernama Colin yang akan membantu menangani kasus gangster. Fish dan rekannya membeberkan rencana mereka untuk mengorek informasi tentang keluarga Harrigan melalui Harry dan istrinya Jan. Conrad kembali menugaskan Harry untuk menyelidiki sejauh mana bisnis narkoba yang dilakukan Jamie. Sebelum pergi, Harry menghubungi Freddy untuk bertemu kembali dengannya. Meski Jamie sudah membunuh Brendan, tetap saja Conrad ingin bertemu dengannya. Karena Jamie telah dikhianati oleh Richie, Conrad sepertinya ingin balik memanfaatkan Jamie. Karena musuh dari musuhku adalah temanku. Entah murni bisnis atau rencana balas dendam, lagi-lagi tidak bisa ditebak. Yang jelas, kini Kate McAllister pun ikut terlibat sebagai penengah dalam perang ini. Masalah baru muncul ketika Jan memberitahu Harry bahwa Gina terlibat percintaan dengan si Eddie. Saat itu juga, Harry mengajak bicara empat mata dengan bocah tengil ini. Dia berani melontarkan ancaman kepada Harry setelah tahu tindakannya kepada Gina. Sebagai seorang ayah, Gina adalah harta paling berharga di dunia ini. Harry hanya meminta Eddie untuk menjaga dan menghormati Gina jika Eddie menginginkan restu darinya. Tiba-tiba Harry kembali mengetuk pintu. Karena sebagai gangster, dia tahu betul wataknya bocah ini. Harry tidak akan segan-segan untuk menghabisinya apapun jabatannya di masa depan. Colin memberi masukan kepada Fish untuk mendekati Richie jika tim kepolisian ingin menghancurkan Harrigan. Selanjutnya, Harry menasehati dan memberitahu Gina bahwa si Eddie itu seorang psikoplok yang tidak layak untuknya. Setelah mendapat laporan dari anak buahnya, Conrad meminta Jan untuk menghubungi Alice saat ini juga. Entah apa tujuannya, Conrad mengundang Alice untuk makan malam dengan keluarganya. Kevin dibuat geram oleh ibunya sendiri yang mengadu dombakan dia dengan Serafina yang dianggap akan mengambil alih seluruh bisnis keluarga mereka. Muak dengan kelakuan Maeve dan si Eddie, saat itu juga Kevin pergi sambil membawa pistol. Sementara itu, tim kepolisian akan pergi menemui Richie. Sedangkan Harry melakukan pertemuan dengan Freddy, sementara Kiko dan Josiah menunggu di bawah. Harry meminta Freddy menceritakan tentang bisnis narkoboynya Richie. Tiba-tiba, Freddy menodongkan senjata karena dia tidak mau lagi jadi informannya Harry. Tapi dia tidak punya pilihan karena jikalaupun berhasil membunuhnya di bawah sana, sudah ada anak buahnya yang menunggu.
Akhirnya, Freddy membeberkan kepada Harry bahwa bosnya itu membeli $15.000 per kilonya lalu menjualnya 50 di jalanan. Barang haram itu datang dari Belanda 2 kali dalam sebulan. Harry lalu bertanya apakah ada orang dalam dari keluarga Harrigan yang terlibat. Ternyata dia menyebut ada, dan sosoknya bukanlah Archie yang sudah dibunuh oleh Conrad. Setelah menyebutkan namanya, Freddy langsung dilempar dari atas sana. Souza, change your plan. Kevin ternyata datang ke rumah Jompo untuk mencari Rasby. Tapi pengakuan istrinya yang sudah pikun, dia tidak tahu kapan Rasby akan datang lagi. Kevin lalu mencuri buku tamu untuk mencari tahu alamatnya mantan sipir itu. Fish dan rekannya tiba di markas Richie, mengajaknya kerjasama untuk menjatuhkan keluarga Harrigan. Sementara itu, Harry kembali bertemu dengan Donnie agar dia bisa menghubungi Cat. Harry sampaikan keinginan Conrad untuk meminta bantuan Cat dalam menengahi pertemuan antara Conrad dan Jamie. Sebagai imbalannya, Conrad akan memberikan potongan harga 50% untuk mengurus semua logistik. Cat akhirnya setuju, tapi untuk bantuan kemarin, Harry dianggap masih punya hutang kepadanya. Tidak mau diatur oleh polisi, ini yang dilakukan Richie kepada mereka. And let me tell you something. Copper. Ternyata ini bagian dari rencana si Richie dengan si Colin. Deal. Karena harus keluar dulu dari rumah ini, Bella meminta bantuan Powell agar menyiapkan mobil untuknya. Kepala keamanan keluarga Harrigan ini tidak punya pilihan. Can you open the gates, please? Thank you. Paul, Bella Harrigan's taken a car. Sementara itu, Harry melaporkan rencana pertemuan mereka dengan Jamie. Selain itu, Harry menunjukkan catatan yang berisi informasi yang dia dapatkan dari Freddy. Powell ingin melaporkan tentang Bella, tapi Conrad lebih dulu mengusirnya. Conrad meyakinkan Harry, pertemuan ini itikat baik dirinya yang akan melupakan dendam dan membentuk aliansi. Dan karena itu, Serafina akan diajak ikut serta. Jan memberitahu Harry bahwa temannya Alice diundang makan malam oleh Conrad. Karena itu, dia berharap Harry pun hadir. Colin menggelar konferensi pers terkait ditemukannya 2 jasad polisi di atas gurun akibat luka tembak yang diduga dilakukan kelompok gangster. Ellie sendiri mengaku tidak sanggup berhadapan langsung dengan Conrad dan keluarga gangsternya karena nyawa yang dipertaruhkan tidak sesuai dengan gajinya. Tapi Colin terus membujuknya, menyebut karirnya akan melejit karena berhasil menangkap Conrad dan Maib sebagai dalang di balik terbunuhnya 2 polisi. Karena Alice masih menolak, Colin sudah mengetahui tindakan indisipliner yang dilakukan Alice dengan mengambil 50.000 uang tunai untuk menanam bukti palsu dalam kasus pembunuhan tingkat tinggi di tahun 2018. Setelah mengetahui hubungan cucu kesayangannya dengan Gina, Malampir memberi peringatan keras kepada Gina untuk menjauhi Eddie. Singkat cerita, Conrad ditemani Serafina, Harry, dan Powell melakukan pertemuan dengan Jamie. Meskipun bos gangster ini telah membunuh anaknya, Conrad tidak mau menyalahkan Jamie karena perintahnya datang dari Richie. Dan kini, Conrad menawarkan kerjasama, bahkan imbalan uang 2 kali lipat lebih besar dari pemberian Richie seperti yang pernah ditawarkan oleh Serafina. Di luar dugaan, Jamie sama sekali tidak memandang Conrad. Kedatangannya justru ingin melihat langsung sosok Harry, pria yang mampu membujuk Cat McAllister agar Jamie menghentikan aksinya. Terlebih, dia kagum karena Harry membantai kelompok gangster Maroko di N-Word seorang diri. Sebelum beranjak pergi, Jamie mengatakan pantas Cat menginginkan Harry, dan Harry ingin pergi dari belenggunya keluarga Harrigan. Sekelas Conrad pun tidak dihargai oleh bos kartel Meksiko ini. Kembali ke rumah, Conrad mendapat omelan dari istrinya karena mengundang teman Jan yang bernama Alice makan malam. Maif menuduh Conrad ingin merayunya, dasar botuna. Padahal Conrad hanya ingin menyelidiki wanita tersebut. Kevin berhasil menemukan Rasby, si mantan sipir penjara, lalu berpura-pura mengantar dia ke rumahnya. Disinilah Kevin menceritakan identitas dia sebenarnya.
Apakah Rusby bisa mengingatnya lagi? Bentuk penghinaan hingga pelecehan dan pemerkosaan yang Kevin terima selama di penjara kembali terngiang-ngiang dalam pikirannya ketika Harry tidak sengaja melihatnya. Rusby meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, tapi Kevin menodongkan senjatanya. Dan akhirnya Rusby pun dihabisi. Kevin. Jamie kembali menghubungi Harry menyebut ada tikus di rumah tersebut. Jika ingin sepakat, temukan orang itu. Tapi Harry mengatakan kepada Serafina bahwa kita sudah sepakat. Setelah itu, Harry menghubungi pengacara O'Hara untuk bertemu esok hari. Tak berselang lama, giliran Kat yang menghubungi Harry untuk bertemu di London karena dia masih punya hutang kepadanya. Bos besar yang satu ini pun tidak peduli dengan Conrad. Entah apa tujuan Bella sebenarnya, dibantu ayahnya, dia dan Antoine dipertemukan dengan Menteri Dalam Negeri Inggris. Dan lagi-lagi di balik dasinya, Antoine sepertinya menggunakan kamera tersembunyi. Sebagai bentuk terima kasih kepada Harry atas jasanya selama ini, Conrad memberikan bonus kepada dia dan istrinya. Harry mengaku melemparkan Jamie karena dia tidak mau membantunya lagi sebagai tikus. Kemudian Conrad bertanya, kenapa Jamie mengatakan Harry ingin pergi? Harry mengaku tetap setia. Itu hanya pernyataan dari Jamie yang tidak mewakili keinginan hatinya. Conrad memberi ancaman halus agar Harry tidak berpikir untuk melakukan hal itu. Serafina lalu memberitahu bahwa Ellie sudah datang. Keluarga gangster ini pura-pura menyambut kedatangan Alice. Padahal mereka semua sudah curiga, hanya Jan yang percaya kepadanya. Karena kata-kata dari Maeve yang sangat menghina dirinya, Alice langsung pergi. Tapi diam-diam, dia mengambil terlebih dulu gelas minuman yang sebelumnya dipegang oleh Conrad. Sudah muak dengan tingkah istrinya, Conrad bertanya, siapakah pengkhianat yang telah membocorkan lokasi makamnya Archie, termasuk yang memberitahu keberadaan Serafina dan Brendan di Antwerp. Alice terciduk oleh Harry akan menanam DNA dari sidik jari di gelas tersebut. Tidak mau berbuat kasar, Harry menyuruh polisi ini untuk pergi. Tapi Alice mengatakan tim pasukan khusus sudah mengepung rumah ini. Ketika Conrad dan Maeve saling menodongkan senjata, tim kepolisian langsung menangkap raja dan ratu gangster ini atas tuduhan pembunuhan. I'm arresting you both on suspicion. Anything you do say may be given in evidence. Setelah membunuh sipir itu, Kevin menceritakan kisah hidupnya yang lahir dari keluarga gangster. Keluar dari penjara, Kevin berharap bisa menjalani hidup yang normal. Karena itulah dia menikah dengan Bella. Tapi anaknya Eddie tetap saja dididik oleh ibunya yang dia sebut sebagai monster yang ingin melindungi kerajaannya. Dan kini giliran Conrad dan Maeve yang mendekam di dalam penjara. Sedangkan anak dan cucu mereka kini menempati rumah baru karena rumah besar mereka di Cotswold disita oleh polisi untuk kepentingan penyelidikan. Jasad Rusby diamankan oleh anak buah Kevin berikut dengan TKP-nya yang dibersihkan dari DNA-nya. Harry memanggil pengacara O'Hara karena ternyata dialah pengkhianat yang berkomplot dengan Richie seperti yang disebutkan oleh Freddy. Tapi O'Hara tidak terkait dengan Archie dan lokasi keberadaan Serafina ketika berada di Antwerp. Tidak ada tindakan apapun yang dilakukan Harry selain menyuruh O'Hara untuk pergi. O'Hara dibuat takut hingga berkeringat dingin ketika berjalan keluar dari ruangan tersebut. Pengakuan O'Hara itu diberitahukan Harry kepada Kevin. Di sini terungkap bahwa sebenarnya Eddie bukanlah anak Kevin. Lalu, apa langkah mereka berikutnya dengan berbagai masalah ini? I know what we have to do. Give me an hour. Datang ke penjara, Kevin memberitahu ayahnya, O'Hara adalah pengkhianat keluarga mereka yang membocorkan informasi tentang bisnis narkoboy dan hal-hal lainnya. Dan Archie yang dibunuh oleh Conrad, faktanya bukanlah tikus yang Conrad tuduhkan. Conrad terpancing emosinya karena Kevin malah menceritakan kisah kelamnya selama di penjara. Dan ternyata si Eddie itu bukanlah cucu Conrad, melainkan anaknya Conrad yang dilahirkan oleh Bella. Giliran Kevin yang meluapkan kemarahannya kepada Conrad yang disebutnya sebagai ayah yang buruk. Giliran Eddie yang datang ke penjara karena Maeve ingin dia membunuh Harry dan Serafina yang dituduhnya ingin merebut kerajaan mereka. Malampir ini menyebut
Eddie adalah raja dan aku adalah ratunya. Apakah bocah ini mengetahui identitas dia yang sebenarnya? No. No. Okay, grind and dry. Kate menghubungi Serafina untuk duduk bersama membicarakan bisnis karena dia orang yang telah menyelamatkannya dan menilai Serafina sebagai gadis yang pintar, jauh dengan ibu tirinya yang dinilai sebagai anjing gila. Pura-pura memberi imbalan 1 tas penuh uang, ternyata si Colin menugaskan anak buahnya untuk membunuh Alice atas perintah Richie. Afraid? Richie, Colin, over to you, sunshine. O'Hara disuruh datang ke markasnya oleh Richie setelah dia mengaku Harry curiga kepadanya. Kenapa O'Hara belum mati? Karena Harry ingin menjebak Richie ketika datang ke kantornya. Kemudian kenapa O'Hara tidak mengikuti permainan Harry? Karena dia tahu Richie yang akan memenangkan peperangan ini. Tak cukup kata-kata, Richie menyuruh O'Hara untuk membuktikannya. Saat itu juga, O'Hara menghubungi Harry bahwa Richie akan datang ke kantornya jam 1 siang. Harry menyetujui rencana O'Hara untuk menjebak Richie, padahal Richie yang akan berbalik menjebak Harry. Selain itu, pengacara ini memberitahu rumah aman yang digunakan anak istrinya Harry dan keluarga Harrigan yang lemah dari pengamanan. Saat itu juga, Richie membagi tugas untuk anak buahnya dalam menyerang di 2 lokasi sekaligus. We win this war. Good luck. No one comes in or out, yeah? Harry dan Kevin pun mulai bergerak ke kantornya O'Hara. Singkat cerita, sebagai pasukannya, Richie sudah standby di kantornya O'Hara. O'Hara lantas memberitahu Harry lagi bahwa Richie sudah berada di kantornya sendirian. Beberapa anak buah Richie sudah mempersiapkan senjata mereka. Eddie menemui Bella karena dia sudah tahu identitas dia yang sebenarnya sebagai anaknya Conrad. Bocah tengil ini hampir saja mencekik ibunya sendiri. Untung saja Kiko dan Zosia lebih dulu mencegahnya. Eddie, lose. Stop. Just let him go! Where are the others? Tak berselang lama, beberapa anak buah Richie tiba di rumah tersebut. Tapi mereka tidak menemukan siapapun. Sedangkan anak buah Richie yang standby di kantornya O'Hara diledakkan oleh Powell. Begitupun dengan anak buahnya yang datang ke rumah persembunyian. Karena faktanya, O'Hara lebih berpihak kepada Harry. Sedangkan Serafina, Jan, Bella, dan Gina ternyata sudah lebih dulu kabur ke dalam hutan. Tak sulit bagi Kiko dan Zosia untuk membantai mereka yang masih hidup, meski akhirnya Kiko sendiri terkena tembakan. Harry dan Kevin tiba di markasnya Richie membantai anak buah Richie yang tersisa. Dan setelah itu, mereka menghabisi bos gangster ini. O'Hara tak luput dari pembantaian karena sekalinya tikus tetaplah berit. Maeve dan Conrad harus memikirkan cara lain agar mereka bisa keluar dari penjara. Karena Kevin dan Harry sepakat membiarkan mereka mendekam di dalam jeruji sel seperti yang pernah mereka rasakan. We have to get him a new lawyer anyway. Di akhir film, Harry bertemu dengan Kate yang ingin mengendalikan dirinya dengan imbalan kekayaan dan kekuatan untuk menjadi gangster penguasa. Tapi dia harus meninggalkan keluarga Harrigan. Tapi Harry tidak bisa meninggalkan Kevin. Karena itu, dia lebih memilih menjadi musuhnya Kate. Sedangkan Bella memberitahu Kevin bahwa ayahnya yang seorang pejabat korup kini telah ditangkap karena bukti yang dia dapatkan hasil kerjasamanya dengan Antoine. Faktanya, selama bertahun-tahun Bella diperkaos oleh ayahnya sendiri. Kevin dan Bella sepakat untuk saling mendukung satu sama lain. Harry kembali membujuk Jan untuk memperbaiki hubungan mereka demi Gina. Tapi Jan melampiaskan seluruh kemarahannya selama ini sampai tidak sengaja menusuk Harry. Let me take a look. Oh, fuck. No. Fuck. No, you're all right. Don't worry. I can hold you. You have my complete attention. Sang raja gangster Conrad membangun kerajaan di dalam penjara. Ratusan napi
kini menjadi anak buahnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi. Keep enjoy.